Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raihlah cahaya dan tuntunan Islam bersama IMN TV. Bersama saya Teh Siti Maimunah pada kesempatan kali ini akan membawakan tema Abu Lahab dan Ummu Jamil yang hasud. Salah satunya adalah surat Al-Lahab. Apa itu surat Al-Lahab? Surat Al-Lahab adalah surat yang diturunkan di kota Mekah dan terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Lahab artinya adalah nyala. Sekali lagi, surat Al-Lahab artinya adalah nyala. Pemirsa IMN TV yang berbahagia, Abu Lahab adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai nama kecil yaitu Abdul Uzza. Karena pada waktu itu kaum Quraisy di Mekah menyembah berhala yang bernama Uzza. Adapun nama istri Abu Lahab adalah Arwa. Siapa itu Arwa? Arwa itu adalah seorang perempuan dari Abu Sufyan, saudara perempuan dari Abu Sufyan, Sakhar bin Harb, yaitu otomatis adalah bibi dari Muawiyah. Kenapa ini latar belakang kenapa Abdul Uzza dipanggil Abu Lahab? Latar belakangnya adalah karena dia mempunyai muka yang sangat menyala. Nah, artinya dalam bahasa Arab Lahab itu artinya adalah menyala. Maka disebut Abu Lahab, bapak menyala. Artinya kalau bahasa Sunda bilangnya mencrang gitu ya, mencrang. Nah, karena mukanya itu bagus, terang bersinar dan tampan, maka gelaran panggilan itu sudah lebih dikenal orang buat dirinya yaitu buat Abu Lahab. Pemirsa IMN TV yang berbahagia, kita akan lanjutkan. Nah ini ada yang dikatakan dengan latar belakang turunnya surat Al-Lahab. Abu Lahab ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan merasa sangat berbahagia, merasa sangat gembira. Bahkan saking gembiranya beliau memberikan seorang budaknya, hamba sahayanya yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Pemirsa IMN TV yang berbahagia, Abu Lahab adalah seorang paman dari Nabi Muhammad SAW yang mempunyai muka yang sangat bagus dan tampan, sehingga pada waktu itu beliau dijuluki sebagai Abu Lahab yang artinya adalah bapak menyala. Di samping itu juga Abu Lahab mempunyai pasangan yang sangat terkenal juga yaitu namanya adalah Arwa. Siapa itu sosok Arwa? Arwa adalah saudara perempuan dari Abu Sufyan, Sakhar bin Harb, yaitu bibi dari Muawiyah. Nah, jadi kalau dipasangkan ini pasangan yang sangat serasi. Ya, Arwa itu mempunyai julukan Ummu Jamil, artinya ibu kecantikan, sedangkan Abu Lahab mempunyai julukan bapak menyala karena yang satu cantik, yang satu ganteng. Nah itu sosok dari Abu Lahab dan istrinya. Nah, pemirsa IMN TV yang berbahagia, kita break dulu untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman IMN TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya satu bagian dari pengurus Dewan Kemuan Masjid Al-Azhar yang pada kesempatan pagi hari ini kami kedatangan tamu dari IMN TV. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa berkah dan salah satu kegiatan hari ini adalah bisa disaksikan bersama. Kita sudah mengawali untuk pembangunan Masjid Al-Azhar. Perlu diketahui pembangunan ini dulu dibangun dan diresmikan oleh tokoh Kota Bandung, Kiai Haji Miftah Farid. Nah, karena usianya sudah cukup tua, maka di bulan Oktober ini kami memulai untuk merenovasi. Adapun anggaran ya lumayan, anggaran yang diperlukan kurang lebih 1 miliar. Oleh karenanya mudah-mudahan bagi semua teman-teman IMTV yang ingin berwakaf, berinfak, bersedekah di masjid ini, di pembangunan masjid ini, mudah-mudahan bisa terketuk berapapun harganya, berapapun nilainya, kita terbuka untuk menerima infak sedekah ini, baik itu berupa barang, material, misalnya semen, pasir dan sebagainya, ataupun mau berupa uang, bisa transfer, atau yang memiliki aplikasi Gojek, nanti tinggal di scan barcode-nya dan sudah ada, nanti mungkin bisa hubungi panitia, nanti tinggal ya mau 1.000, mau 2.000, mau 3.000, itu bisa masuk langsung ke rekening kami. Titip dari panitia, tolong sampaikan
Karena barang siapa yang bangun masjid karena Allah, maka akan dibangunkan semisal ini di surga. Berapapun yang disedekahkan itu tidak ada harganya kecuali bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajiannya. Abu Lahab adalah seorang yang sangat gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terbukti ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, beliau memberikan seorang jariyahnya yang muda yang bernama Suwaibah, yang tugasnya adalah untuk menyusukan Nabi sebelum datang Halimah As-Sa'diyah dari desa Bani Sa'ad. Hadirin rahimakumullah, kita langsung saja bahas ke materi, yaitu surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab turun ini ketika Nabi Muhammad tumbuh menjadi dewasa, tumbuh menjadi seseorang yang sangat dipercaya, dan akhirnya Allah memilih beliau menjadi seorang nabi. Pada waktu itu Nabi Muhammad berdakwah di pasar-pasar, mengajak kaum Quraisy untuk mendengarkan dakwahnya. Bahkan saat itu juga sampai beliau mengumpulkan leluhur-leluhur atau petinggi-petinggi Bani Quraisy. Pada waktu itu salah satunya yang hadir adalah Abu Lahab, yang tidak lain adalah pamannya Nabi Muhammad SAW sendiri. Ketika Abu Lahab mendengar dakwah dari Nabi Muhammad SAW, kata yang pertama keluar adalah tubantaka. Apa itu tubantaka? Artinya celakalah kau wahai anak, ya, atau anak celaka. Kalau kita mungkin sumpah serapah gitu ya. Nah, kemudian tidak lama dari situ turunlah ayat atau surat ini, yaitu surat Al-Lahab. Yang pertama, tabbat yada abi lahabi wa tab. Artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia. Nah, diambil dari ungkapan kedua tangan dalam bahasa Arab, berarti kalau kedua tangan ini adalah yang suka melakukan pekerjaan, bahwa kedua tangan yang melakukan pekerjaan itu akan binasa, artinya tidak akan menemukan hasil, ya. Nah, maka kedua tangan itu akan binasa, artinya usahanya akan gagal. Watab gitu artinya adalah dan binasalah dia. Itu ayat pertama. Kemudian dilanjutkan dengan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah memberi faedah kepadanya hartanya dan tidak pula apa-apa yang diusahakannya. Bukan saja usaha kedua belah tangannya yang akan gagal, tetapi bahkan dirinya sendiri pun akan gagal. Artinya ruhani dan jasmaninya akan binasa. Apa yang direncanakan dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW tidak akan berhasil, malahan gagal. Ya. Menurut tambahan dari Al-Humaydi, bahwa istri Abu Lahab mendengar ayat Al-Quran yang turun menyebut nama masjid, beliau SAW di waktu itu memang ada di dalam masjid di dekat Ka'bah. Dan di sisinya duduk Abu Bakar. Di tangan perempuan itu ada sebuah batu besar. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama dengan Abu Bakar di dekat Ka'bah. Kemudian beliau melihat seorang perempuan dengan membawa dengan membawa batu sebesar genggaman tangan. Maka berhentilah dia di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelihatan oleh Abu Bakar itu Nabi Muhammad SAW diejek oleh perempuan tersebut. Kemudian berkatalah perempuan itu, "Hai Abu Bakar, telah sampai kepada saya beritanya bahwa kawanmu itu mengejekkan saya. Demi Allah, kalau saya bertemu dia, akan saya tampar mulutnya dengan batu ini." Sesudah berkata begitu, dia pun pergi dengan marahnya. Maka berkatalah Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW, dan berkatalah Abu Bakar kepada Nabi, "Apakah tidak engkau lihat bahwa dia melihat engkau?" Nabi menjawab, "Dia tidak sempat menghadapkan matanya kepadaku, tetapi dia tidak melihatku. Allah menutupkan penglihatannya atasku."
Ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah memberi faedah kepadanya hartanya dan tidak apa yang diusahakannya. Abu Lahab, Ummu Jamil telah berusaha keras menghabiskan harta bendanya buat menghalangi perjalanan anak dari saudaranya itu. Hartanya yang banyak, licin, tandas, namun hartanya itu tidaklah akan menolongnya. Perbuatan itu percuma belaka, segala usahanya akan gagal. Menurut riwayat dari Rabi'ah bin Ubad Ad-Daili yang dirawikan oleh Imam Ahmad, aku pernah melihat Rasulullah SAW di zaman jahiliyah itu berseru di pasar Dzil Majaz, hai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Niscaya kamu sekalian akan beroleh kemenangan. Orang banyak yang berkumpul itu mendengarkan dia berseru-seru itu, tetapi di belakangnya datang seorang laki-laki, mukanya cakap pantas, mungkin itu adalah Abu Jahal. Dia berkata pula dengan kerasnya, hei, jangan kalian dengarkan omongan itu. Dia telah berkhianat kepada agama nenek moyangnya dan dia adalah seorang pendusta. Kemana Nabi Muhammad SAW pergi? Ke situ pula dia akan mengikuti. Jadi Abu Lahab selalu unti terus menerus kalau Nabi Muhammad pergi ke suatu tempat. Dan itu adalah tidak lain adalah dari Abu Lahab. Jadi lamun sekarang mah bilangnya kepo gitu ya. Jadi pingin tahu urusan orang. Artinya dia tetap ingin berusaha ngikutin, tetapi tujuannya adalah untuk menghancurkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Menurut riwayat dari Abdurrahman bin Kisan, kalau ada utusan dari kabilah-kabilah Arab menemui Rasulullah SAW yang ada di Mekah, hendak minta keterangan tentang Islam, mereka pun ditemui oleh Abu Lahab. Jadi Abu Lahab selalu ngikutin. Kalau orang itu berkata kepadanya tentang anak saudaranya itu, sebab dia tentu lebih tahu, dibusukannya lah Nabi Muhammad SAW dan dikatakannya kadzab, sahir. Apa artinya? Kadzab itu pembohong, sahir itu artinya penyihir, ya, tukang sihir. Padahal itu semua adalah tidak benar. Namun apakah berhasil usaha dari Abu Lahab dan istrinya itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi. Semua usahanya itu gagal. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Namun segala usahanya membusuk-busukkan Nabi itu gagal semua. Para hadirin IMN TV yang berbahagia. Sayasla naran zata lahab. Akan masuklah dia ke dalam api yang menyala-nyala. Apa artinya api yang menyala-nyala? Tiada lain adalah api neraka. Apakah beliau akan masuk ke neraka sendirian? Tidak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Tentunya karena ini adalah pasangan sejoli yang sama-sama ingin meruntuhkan perjuangan Nabi Muhammad SAW, ingin menggagalkan perjuangan Nabi Muhammad SAW, dua-duanya akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Hadirin rahimakumullah. Istrinya Abu Lahab ini mempunyai ciri. Apa cirinya? Nah, di sini ada identitasnya. Ternyata Ummu Jamil atau Arwa ini adalah seorang perempuan yang memang dikatakan cantik karena disebut juga Ummu Jamil, tetapi dia punya karakter yang jelek. Apa karakternya? Salah satunya adalah pelit. Walaupun kaya, dia tetap pelit. Dia sengaja, dalam satu riwayat ada yang mengatakan bahwa saking tidak maunya dia mengeluarkan uang, bahkan dia sampai mau bersusah-susah mencari kayu bakar. Ya.
Dia mencari kayu bakar gunanya adalah untuk sebagai bahan bakar untuk memasak. Padahal dia seorang yang kaya gitu. Itu. Kemudian setelah mencari kayu bakar yang banyak, dia melilitkan tali dari sabut ke lehernya. Artinya membawa kayu bakar yang banyak itu, ya, yang ditalikan kepada tali yang terbuat dari sabut. Nah, itu. Ini wallahu alam bishawab, keterangannya mungkin ada beberapa yang berbeda, tetapi ini bisa saja menjadi perumpamaan bahwa istrinya Abu Lahab atau Ummu Jamil ini mempunyai sifat yang kalau kita katakan, nah, kita konotasikan saja, kayu bakar adalah alat untuk membakar, ya, alat untuk membakar. Nah, di sini artinya karena pekerjaannya Ummu Jamil itu untuk ngomporin orang supaya orang terhasut, supaya orang jadi benci dengan Rasulullah Muhammad SAW, ya, akhirnya diumpamakanlah sebagai seorang perempuan yang membawa kayu bakar, Hadirin rahimakumullah, kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Bahwa dia tidak akan lepas dari siksaan dan azab Allah. Dia akan masuk api neraka. Artinya Abu Lahab dan Ummu Jamil akan masuk api neraka. Kemudian di kemudian hari akan mati sengsara karena terlalu sakit hati mendengar kekalahan dari kaum Quraisy dalam perang Badar. Dia sendiri tidak turut dalam perang Badar itu, tetapi dia licik. Liciknya apa? Dia hanya memberi ongkos kepada orang-orang untuk mengikuti perang Badar, tetapi dianya sendiri tidak ikut. Dan yang paling menyakitkan bagi Abu Lahab, perjuangannya itu adalah gagal total. Karena yang menemukan kemenangan adalah kaum muslimin. Nah itu. Kemudian dia sebetulnya kecewa juga. Dia yakin bahwa kaum Quraisy akan menang. Dan kawan-kawannya yang tadi diongkosin oleh Abu Lahab itu akan pulang dengan membawa kemenangan. Kemudian pulang dari peperangan dengan membawa kegembiraan, tetapi malah sebaliknya. Nah, istilahnya apa ya? Sakit hati gitu ya. Nah, udah banyak-banyak ngeluarin biaya, udah banyak ngomporin orang supaya benci pada Nabi Muhammad, tetapi ternyata hasilnya sangat tidak memuaskan. Yang terjadi adalah pada waktu itu di dalam perang Badar 70 orang mati. Ya. Kemudian 70 orang tertawan. Nah, itu kerugian besar bagi kaum musyrikin. Nah, saking terkejutnya mendengar berita itu, akhirnya Abu Lahab pun mati. Dan kekesalan dan kekecewaan terbayang di wajah jenazahnya. Nah, itu jadi awal yang jelek gitu ya. Awal yang jelek karena memang kelakuan sehari-harinya juga Abu Jahal itu adalah sangat tidak bagus, sangat jelek begitu ya. Kemudian anak-anaknya, tetapi alhamdulillah anak-anaknya ada yang masuk Islam ketika dia hidup dan sesudah dia mati. Salah satu di antaranya adalah yang, tetapi seseorang di antara anaknya yang bernama Utaibah adalah menantu Nabi. Kemudian itu beliau menikah dengan Siti Ruqayyah, putri dari Rasulullah SAW. Tetapi Utaibah disuruh menceraikan istrinya yaitu Ruqayyah. Kemudian diceraikannya itu Siti Ruqayyah. Kemudian, nah ini kabar baik bagi Siti Ruqayyah karena setelah itu Siti Ruqayyah dinikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, hadirin rahimakumullah, pemirsa YMN TV yang berbahagia. Maka dalam perjalanan membawa perniagaan ayahnya ke negeri Sam, di sebuah tempat bermalam di jalan dia diterkam oleh singa sehingga mati. Nah, itu siapa? Itu adalah dari Utaibah bin Abu Lahab yang dulunya adalah menantu Rasulullah yang merupakan istri dari Ruqayyah, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya kalau orang yang baik, insya Allah akan berjodoh juga dengan orang yang baik, gitu ya. Nah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hadirin rahimakumullah, istrinya Abu Lahab
adalah seorang yang tadi bisa dikatakan orang yang sangat pelit, orang yang suka ngompor-ngomporin orang, yang pingin mengajak supaya orang itu sama-sama membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, masih bersama dengan saya Siti Maimunah dengan tema Abu Lahab dan Ummu Jamil yang hasud. Pemirsa MNTV yang berbahagia, kesimpulannya dari surat Al-Lahab ini adalah pertama, kita jangan sampai mirip kelakuannya dengan Abu Lahab dengan Ummu Jamil. Yang memang kedua pasangan ini adalah orang-orang yang sangat membenci Rasulullah SAW, tetapi usahanya itu semuanya adalah gagal. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kenapa? Karena Allah akan menggagalkan semua daya upaya yang ditujukan untuk menghancurkan agama Islam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebaliknya, kita harus selalu mendukung, kita harus mendorong, memotivasi, bahkan kita harus ikut andil terhadap perjuangan pengembangan agama Islam. Demi apa? Demi tegaknya agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di balik itu semua ada ganjaran yang akan kita terima. Jangan sampai sosok Abu Lahab, sosok Ummu Jamil itu yang Allah masukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala itu menimpa kepada kita. Karena Abu Lahab dan Ummu Jamil itu adalah orang yang celaka, orang yang hina, yang kedudukannya sama dengan siapa? Fir'aun, Haman, Qarun dan sebagainya. Intinya adalah kita memohon perlindungan kepada Allah supaya kita terjauh, terhindar dari apa-apa yang dilakukan oleh oleh Abu Lahab dan Ummu Jamil yang mempunyai sifat yang hasud. Dari penerangan yang sudah saya sampaikan, mungkin itu yang menjadi kesimpulannya. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan. Hanya Allah lah yang maha benar, dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.